Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam butir 31 ini, kalau dari dokumen yang harus diupload hanya satu, yaitu panduan atau standar operasional prosedur pengelolaan sarana dan prasarana, yang di dalamnya ada data inventaris sarana dan prasarana, mulai dari perencanaannya bagaimana dan cara penghapusannya seperti apa. Itu yang diupload. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini meskipun tidak tidak ditagih dalam bentuk visit, Bapak Ibu bisa dilihat di kriterianya di sini ya. Ini hasil bedah saya bahwa sekolah memiliki prosedur dan standar operasional pengelolaan sarana prasarana ini tadi yang pertama. Yang kedua, kepala sekolah melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sesuai standar operasional secara berkala setiap tahun. Ini tentunya berarti harus ada standarnya nanti ya. Kemudian kepala sekolah melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan standar operasional secara berkala. Warga sekolah memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal dan efisien. Berarti Bapak Ibu memang benar-benar di sini harus membuat laporan. Ini namanya laporan kegiatan yang harus dilaporkan karena nanti akan ditanya buktinya mana. Kalau kepala sekolah ditanya, Bapak selama ini sudah melakukan pemeliharaan untuk di sekolahnya? Oh sudah. Bisa ditunjukkan? Oh tidak. Berarti yang nggak ada kalau nggak ada buktinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus dilaporkan, buktinya disiapkan nanti karena itu ditanya ya. Gitu. Apakah misalkan siapa saja yang warga masyarakat yang membantu Bapak dalam pemeliharaan gedung ini? Oh kalau saya mah sendiri aja kuat, sendiri saya bisa. Semakin nilainya semakin kecil ya, karena tidak melibatkan warga masyarakat gitu ya. Kepala sekolah melibatkan peran serta warga sekolah dan pemangku kepentingan eksternal dalam pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana. Itu maksudnya seperti itu. Jadi justru malah melibatkan masyarakat ya. Kemudian pengelola sarana prasarana berdampak positif ya terhadap proses pembelajaran yang efektif. Nah ini untuk level 4-nya nanti harus ada itu bukti bahwa ini berdampak positif. Kalau enggak ya hanya sebatas 3. Itu pun kalau dokumen laporannya lengkap dan SOP-nya ada. Kalau enggak, jangan berharap 3 ya, Pak. 2 aja enggak dapat ya. Nah itu. Jadi ini yang mungkin menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk menyiapkan dokumen ini, gitu ya. Yang pertama dokumennya adalah panduan, nanti akan saya jelaskan dan contohnya sudah ada, nanti Bapak Ibu tinggal mungkin mengembangkan. Kemudian kalau yang ini adalah dokumen yang harus disiapkan Bapak Ibu karena untuk sebagai bahan laporan bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan ini. Ini nanti yang termasuk bukti telah melakukan perawatan, bukti telah membuat kegiatan apa dalam pemeliharaan sarana prasarana itu nanti semua dibuktikan. Bapak Ibu membangun WC, membangun gedung ini dan lain sebagainya, semua itu harus dilaporkan. Karena itu nanti menjadi bahan pertimbangan dalam tim penilai atau asesor ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekarang mungkin langsung saja saya akan coba dulu bagaimana pengembangannya ya, pengembangan SOP ini. Ini Bapak Ibu SOP ini ya saya buat atas namanya SMP 18 Pesawaran, kebetulan SMP binaan saya itu. Kemudian di sini standar operasional prosedur pengelolaan sarana dan prasarana SMP 18 Pesawaran. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah apa? Nanti silahkan kalau kurang pas silahkan dibenahin Bapak Ibu. Kemudian lingkup ruang lingkupnya adalah ini Bapak Ibu ya. Ada beberapa itu. Kemudian acuannya dari peraturan pemerintah sampai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1005/P/20 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Nah ini artinya kita tetap mengacu pada IASP ya Bapak Ibu ya. Situ. Ini salah satu acuannya. Kemudian definisi ini saya ngambil dari IASP Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di IASP yang untuk ISP ya, nanti di sana ada ya terkait dengan butir 31 ya, apa definisinya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, di sana ada definisi terkait itu. Ini 32, kita 31 nih Bapak Ibu ya, di sini. Disinilah definisinya yang saya ambil nih Bapak Ibu ya. Yang dimaksud sarana itu apa, prasarana apa, jadi nggak ngarang ya, saya tuliskan ke sini. Ini Bapak Ibu ya dalam rangka untuk ya bisa memberikan mungkin inspirasi bagi Bapak Ibu ya. Kalau dari sisi
apa namanya waktu rugi sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi kan ini bukan ke sana. Pendidikan tidak bisa diukur dengan seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, ini contohnya. Kemudian prosedur. Nah, misalkan prosedur ini Bapak Ibu nanti bisa dilihat ya. Prosedurnya apa saja yang harus dibuat. Pertama adalah tanggung jawab kepala sekolah untuk membuat rencana pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana. Mungkin berikutnya yang kedua, yang misal saja ya, tanggung jawab kepala sekolah untuk menunjuk wakil kepala sekolah sarana prasarana untuk membantu membuat perencanaan pelaksanaan dan evaluasi. Misal. Yang ketiga, misalkan tanggung jawab wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana untuk misalkan apa? Menginventarisir sarana prasarana, kemudian serta membuat program pemanfaatannya dan pemeliharaannya. Nah, itu nanti wakil kepala sekolah. Misal, sebanyak-banyaknya lebih bagus, lebih rinci ya. Kemudian berikutnya apa nih? Prosedur dalam perencanaan ya, apa saja yang harus dilakukan. Misalkan mengidentifikasi dan analisis kebutuhan sarana prasarana, yang dibutuhkan apa, yang ada apa, yang kurang apa. Nah, gitu ya. Kemudian inventarisasi sarana yang ada, semua diinventarisir semuanya. Kemudian berikutnya misalkan menyeleksi program prioritas, mana dana yang mungkin cukup untuk tahun ini, apa yang bisa kita lakukan. Nah, gitu ya. Yang dilakukan ya untuk beli sarana prasarana, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Kemudian untuk berikutnya misalkan menyusun anggaran. Nah, itu adalah prosedur ya, menyusun anggaran. Setelah ditemukan yang prioritas, kita perlu mengadakan kursi misalkan, perlunya 40 kursi, tinggal hitung anggarannya berapa misalkan seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah prosedur dan sarana prasarana sekolah melalui usulan misalkan gitu ya. Misalkan pertama itu apa? Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana prasarana misal ya kan. Kemudian berikutnya misalkan mengklasifikasikan sarana prasarana yang dibutuhkan misalkan ya. Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditunjukkan kepada pemerintah bagi sekolah negeri misalkan ya, atau mungkin swasta gitu ya. Kemudian bila disetujui maka ditinjau dan dinilai kelayakan untuk mendapatkan itu misalkan ya, mendapatkan persetujuan. Ini contoh. Berikutnya dan seterusnya deh ya. Ada banyak, nanti silahkan dikembangkan, dilengkapi sampai detail ya. Berikutnya adalah prosedur pengadaan sarana. Ini jika ada prosedurnya, gimana prosedurnya? Misalkan menganalisis kebutuhan dan fungsi, ya kan? Berikutnya, wakasi kurikulum mengajukan proposal untuk usaha pengadaan sarana prasarana yang ditujukan kepada kepala sekolah, misalkan seperti itu. Apa yang dibutuhkan? Beli LCD, beli laptop, beli apa kayak gitu ya. Kemudian diadakan pembahasan dalam rapat intern sekolah ya, bila disetujui bahwa kita akan membelikan sesuatu. Setelah disurvei harga, selanjutnya diadakan pembelian misalkan. Kemudian barang yang sudah dibeli didaftar dalam barang inventar. Ini standar operasional ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya apa nih? Prosedur penghapusan. Nah, ini juga perlu sekali. Mengidentifikasi sarana prasarana yang sudah memenuhi kriteria untuk penghapusan, artinya sudah rusak berat misalkan ya. Kemudian mengusulkan penghapusan sarana prasarana di sekolah, diajukan. Kemudian melakukan penghapusan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan jika disetujui. Kemudian menyimpan dan penghapusan data, penghapusan sarana prasarana sekolah. Ini misal saja ya. Itu Bapak Ibu. Nanti silahkan dikembangkan sendiri ya. Kemudian berikutnya indikator mutu. Nah, indikator mutu ini bisa ya tergantung Bapak Ibu ya di sini. Tersedia sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses belajar mengajar, itu yang diharapkannya seperti itu. Indikator, gampangnya indikator keberhasilan ya. Tersedianya data inventaris sarana prasarana, punya data. Kemudian tersedianya program atau termasuk jadwal pemeliharaan sarana prasarana. Kemudian tersedianya peraturan dan sanksi misalkan dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu itu dilengkapi. Ini untuk pengembangannya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan diisi tetap titik-titik nggak diisi ya. Tolong nanti dilengkapi ya Bapak Ibu. Kemudian setelah ini bisa didapatkan Bapak Ibu, cara downloadnya nanti jangan lupa ini Bapak Ibu, di sini sudah saya siapkan, yaitu di tinj.cc_doc31 ya. Saya ulangi, tinj.cc_doc31, gandeng, nggak ada spasi. Kemarin ada yang nanya, Pak, ini buktinya nggak bisa di-download. Saya bilang, mungkin ada yang salah. Enggak, semuanya sudah benar. Nah, ternyata enggak, gitu. Ternyata ada spasi. Nggak bisa, ada spasi itu nggak bisa ya.
gitu, nggak akan ditemukan ya, itu Bapak Ibu. Jadi ini. Nah kemudian setelah ini Bapak tinggal enter, kalau udah ditulis klik enter, tinggal nunggu, tergantung kuota. Kalau kuotanya kalau muter sampai 1 jam, nah berarti kuotanya habis ya. Ini contohnya tadi Bapak Ibu, udah keluar nih, setelah di enter keluarlah ini yang tadi yang kita punya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kemudian tinggal download Bapak Ibu, download begitu. Tinggal nunggu beberapa waktu. Nah, seperti ini Bapak Ibu sudah ke download. Kita lihat apa benar sudah ke download, bisa kita lihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu, SOP sarana prasarana ya. Seperti itu. Jadi mudah Bapak Ibu. Jadi nanti jangan tanya gimana downloadnya, gimana ini saya nggak tahu caranya. Karena nggak ngelihat videonya. Kalau lihat videonya ya tahu ya, seperti itu. Karena memang ini di petunjuk untuk download ya kan, seperti itu. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang